Konsep dasar sejarah. Sejarah itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang penting yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Pada kali ini, kami sedang berada di Kota Lama Semarang yang dimana mempunyai banyak sejarah pada masa kolonial Belanda. Kota Lama Semarang memiliki banyak sejarah untuk ditelusuri. Satu di antaranya adalah Taman Sri Gunting yang berada di sebelah timur dari Gereja Belenduk. Taman yang memiliki beragam spot foto menarik dan menjadi satu di antara jantung dari Kota Lama Semarang. Tak banyak yang tahu, Taman Sri Gunting memiliki sejarah kolonial sebelum diubah menjadi taman ramah lingkungan untuk disinggahi. Konon, taman yang berada di sebelah timur Gereja Belenduk dulunya merupakan area lapangan yang digunakan sebagai tempat baris berbaris oleh tentara Belanda. Luas area lapangan mencakup Taman Sri Gunting dan bangunan gedung Kertaniaga yang berada di sisi timur taman. Pada tahun 1970 dan awal tahun 1980, pembangunan taman mulai dilakukan meskipun belum terbuka untuk umum. Renovasi mulai dilakukan pada tahun 2001 dan tahun 2004. Pada tahun 2001, Taman Sri Gunting mulai difungsikan sebagai ruang terbuka yang dapat dikunjungi oleh semua orang. Pada tahun 2004, renovasi kembali dilakukan dengan penambahan jalan masuk pada masing-masing sisi taman. Pada tahun 2017, bersamaan dengan revitalisasi menyeluruh di kawasan Kota Lama, Taman Sri Gunting ikut pula diperbaiki dan dipercantik dengan beragam hiasan yang ada di taman seperti adanya tempat duduk, lampu berhias, dan beragam spot foto menarik. Gereja Belenduk Semarang merupakan gereja yang dibangun pada 1753. Ini merupakan salah satu landmark di Kota Lama. Berbeda dari bangunan lain di Kota Lama yang pada umumnya memagari jalan dan tidak menonjolkan bentuk. Gedung yang bergaya neoklasik ini justru tampil kontras, bentuknya yang lebih menonjol. Lokasi bangunan ini berada di Jalan Lejen Suprapto nomor 32 Kota Lama Semarang dan bernama Gereja GPIB Immanuel. Gereja Protestan yang lazim disebut Gereja Belenduk, nama ini diberikan merunut pada bentuk kubahnya yang dalam bahasa Jawa disebut belenduk atau mengembung. Sampai sekarang, nama asli gereja ini tidak diketahui. Gereja ini masih dipergunakan untuk peribadatan setiap hari Minggu. Di sekitar gereja ini juga terdapat sejumlah bangunan lain dari masa kolonial Belanda seperti Gedung Marba. Gedung Marba adalah salah satu cagar budaya Indonesia yang terletak di Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dibangun pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Gedung Marba mempunyai 2 lantai dengan dinding setebal rata-rata 20 cm.
Gedung Marba dibangun dan dimiliki oleh seorang saudagar kaya dari Yaman yang bernama Marta Bajunet. Nama gedung ini merupakan akronim dari nama pemiliknya. Fungsi gedung ini awalnya ada dua, yaitu sebagai kantor urusan pelayaran dan toko dagang. Nama kantor pelayaran tersebut adalah Ekspedisi Muatan Kapal Laut, sedangkan nama toko dagangnya adalah De Zeikel. Kepemilikan Gedung Marba diberikan kepada anak Marba sebagai ahli waris yang bernama Marzuki Bawazir. Gedung Marba memakai dekorasi dengan ornamen khas Hindia Belanda. Gedung Oude Trap dikenal juga sebagai Oude Trappen atau tangga tua dalam bahasa Belanda, memiliki akar sejarah yang tertanam kuat di masa Hindia Belanda. Oude Trap dibangun pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1834. Namanya sendiri berarti tangga tua, merujuk pada tangga monumental yang menghiasi pelataran depan bangunan ini. Konstruksi gedung Oude Trap menggabungkan gaya arsitektur Belanda yang klasik dengan sentuhan tropis. Desainnya mencerminkan keindahan dan kestabilan, menciptakan atmosfer yang menghadirkan nuansa zaman kolonial yang masih terasa hingga saat ini. Ya, di sini ada gedung Spiegel yang terletak di Kota Lama Semarang, merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda. Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1895 oleh kongsi pengusaha Austria Hungaria keturunan Yahudi. Awalnya gedung ini merupakan pusat toko serba ada yang dikelola oleh perusahaan NV Winkel Matsapitz. Setelah mengalami berbagai perubahan fungsi, pada 8 Juni 2015 gedung ini kembali difungsikan menjadi Spiegel Bar dan Bistro. Saat ini, gedung Spiegel masuk ke dalam bangunan cagar budaya dan menjadi salah satu spot foto yang populer di Kota Lama Semarang. Letaknya yang strategis menghadap ke arah selatan membuatnya menjadi bagian penting dari kawasan Kota Lama Semarang. Seiring berjalannya waktu, gedung ini telah mengalami restorasi yang cukup lama dan masih mempertahankan sebagian besar ciri khasnya. Dengan sejarahnya yang kaya, gedung Spiegel menjadi salah satu daya tarik wisata sejarah di Kota Semarang.